Ya, Terima kasih ya Bu untuk kesediaan Ibu bisa ya, berkenan menjadi narasumber saya di bagian pakar Bu. Eh, saya boleh. saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Ya, 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 boleh. Perkenalkan Bu, nama saya Santa Monica Buru Ginting. Saya salah satu mahasiswa atau peserta PPG dari LPTK Uniemed Bu. Nah, sini ada tugas kami Bu mewawancarai salah satu pakar mengenai identifikasi masalah yang kami temukan di dalam kelas kami waktu kami mengajar Bu. Ya, boleh. Mohon maaf Ibu sebelumnya bisa Ibu perkenalkan diri Ibu gitu Bu. Ya, ya, boleh. Baik, selamat sore, Ibu. Ibu Monica ya. Iya Bu. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Apriani. Kalau tugas pokok saya saat ini sebagai pengawas sekolah dasar di Kabupaten Pidijaya Aceh. Selain itu, saya juga sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak di angkatan 2 dan 4. Kemudian saat ini juga menjadi instruktur guru penggerak di angkatan 5 dan 6. Kemudian juga saya sebagai asesor Ban SM Provinsi Aceh yang sekarang tinggal di Merdu, Pidijaya, memiliki keluarga 1 suami dan 5 orang putra dan putri. Itu saja mungkin profil singkat saya. Saya sekarang berumur sekitar 52 tahun yang lahir di tanggal 10 September 1970. Wah banyak kan? Banyak kan sahabat Ibu ya Bu? Alhamdulillah mungkin juga kehendak dari atas ya. Iya ya Bu. Yang penting kita selalu ingin belajar, tidak berhenti belajar. Jangan istilahnya kita menganggap kita sudah tua, nggak ada waktu lagi dan sebagainya. Yang penting punya kemauan aja. Gitu. Iya ya Bu, kemauan ya Bu. Ya. Oke Bu, makasih ya Bu atas perkenalannya. Kita mulai aja ya Bu wawancaranya Bu. Ya, boleh, silakan. Yang pertama Bu, kan ini saya mengajar di SD di kelas 6. Nah, adapun identifikasi masalah yang saya buat ini ada 4. Yang pertama itu hasil belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang di kelas 6. Menurut Ibu kira-kira sepengalaman Ibu lah, apa kira-kira yang menjadi faktor yang menyebabkan sehingga hasil belajar siswa itu kurang, khususnya itu di mata pelajaran matematika Bu. Ya, yang pertama memang kalau kita telusuri memang ada beberapa faktor lah yang ini ya, yang bisa menyebabkan hal demikian. Yang pertama sekali mungkin faktor dari diri siswa itu sendiri di saat mereka menganggap matematika itu sulit, adalah pelajaran yang sulit ya. Jadi kalau itu sudah ada di benak siswa, apapun yang kita belajarkan itu mereka akan terasa terbebani seperti itu. Yang kedua, di saat memang pikiran siswa kita seperti itu, faktor yang kedua ada di gurunya. Kalau memang siswa kita berpikiran seperti itu, bagaimana seorang guru harus memanage dan melakukan proses pembelajaran atau menciptakan manajemen kelas yang efektif sehingga apa yang ada di benak siswa itu bisa hilang, sehingga proses pembelajaran dalam matematika itu sendiri sebaiknya dilakukan oleh guru dengan berbagai macam permainan atau menggunakan media konkret. Apalagi kalau media atau materi bangun ruang itu kan berhubungan dengan perkalian. Ya, jadi anak harus memiliki kemampuan syarat perkalian. Jadi di saat perkalian anak-anak kurang menguasai, jadi untuk hasilnya materi bangun ruang ini pasti tidak meningkat atau kurang bisa dikasih oleh siswa. Jadi trik di sini tentu guru harus
apa namanya ya, melakukan proses pembelajaran yang konseptual gitulah dengan menggunakan berbagai macam media. Itu Bu. Oke Bu. Makasih ya Bu untuk jawaban yang Iya. pertama. Masih banyak ini Bu, ada Oke. 4 Bu. Sabar ya Ibu. Iya. Iya. Yang kedua, Boleh. pertanyaan yang kedua Ibu, menurut Ibu apa kira-kira penyebab kemampuan pemahaman siswa itu masih rendah Bu, khususnya pada mata pelajaran IPA dengan materi, benda dan sifatnya Ibu. Di kelas 6 juga masih Ibu. Mungkin masih rendahnya hasil dari pembelajaran IPA. Di sini kalau materi apa ya? Materinya benda dan sifatnya Ibu. Iya, benda dan sifatnya. Jadi di sini kurangnya mungkin kurangnya cara belajar, cara mengajar guru yang bervariatif. Di sini kalau materi IPA dia lebih kepada menggunakan model pembelajaran yang project berbasis learning. Jadi artinya anak-anak diajak langsung untuk mengamati secara langsung benda-benda di sekitarnya. Jadi kita tidak mengajar secara textbook gitu. Jadi kalau textbook atau informasi yang kita berikan di saat anak pada saat belajar dia mampu mengingat, tapi mengingatnya tidak di dalam jangka panjang, sehingga hasil pembelajarannya di saat kita tes pada suatu saat nanti atau ujian sumatif yang kita lakukan akan berdampak pada hasilnya, yaitu rendah. Jadi kuncinya ini mungkin ada di gurunya ya, harus kalau mata pelajaran IPA dia harus proses pembelajarannya berbasis project basic learning itu, atau memang problem basic learning, seperti itu Ibu ya. Iya memang kan Bu, kalau kita lihat sekarang kan Bu, kebanyakan guru itu kalau misalnya mengajar itu ini ya Bu, apa namanya, yang di buku teks aja gitu, kira-kira yang dibacakan, didiktekan gitu kan Bu. Iya, padahal buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar. Kita tidak menggunakan buku teks pun tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita jelas, anak-anak tahu tujuan belajarnya pada hari itu jelas. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan, apalagi mengenai benda dan sifatnya. Jadi kan benda-benda apa yang ada di lingkungannya kita manfaatkan, seperti itu. Iya Bu. Oke Ibu, terima kasih untuk jawaban nomor 2-nya Ibu. Sekarang yang untuk nomor 3 Bu, menurut Ibu apa kira-kira penyebab kemampuan numerasi siswa masih rendah, khususnya pada mata pelajaran matematika, materi KPK dan FPB Ibu? Ini juga seperti itu Bu, karena biasanya di saat pembelajaran FPB KPK anak-anak guru kurang jelas menjelaskan pada anak manfaat dari pembelajaran tersebut. Apa sih manfaat kita mempelajari KPK? Apa sih manfaat kita mempelajari FPB? Jadi seakan-akan anak-anak istilahnya tidak tahu manfaat yang jelas, sehingga mereka kurang memperhatikan. Jadi saat mencari pun asal, karena juga ini berbasis teori. KPK dari 15 dan 20 berapa sih? FPB dari 15 dan 20 berapa sih? Kan seperti itu pembelajaran sekarang. Padahal untuk FPB sendiri itu langsung boleh kita aktualisasi dengan maksudnya ya, dengan pembelajaran berbasis kekinian, artinya berbasis kehidupan nyata. Boleh jadi misalnya kita katakan kepada anak pada tahun baru ini misalnya kita ingin berbuat baik loh. Kita punya 10 kilo gula misalnya, punya beras misalnya 20 bambu. Kita ingin membagikan kepada teman-teman kita yang kita anggap kurang mampu. Kira-kira berapa orang teman sih yang bisa kita bagikan? Sehingga pembagiannya juga adil, dan berapa orang yang kita dapat. Nah, dari sini anak tahu loh manfaat mempelajari
mempelajari FPB dan KPK-nya sendiri gitu. Kalau KPK mungkin untuk lampu disko, kalau lampu ini menyala berapa detik sekali, kalau lampu ini berapa detik sekali kita set dan sebagainya. Kapan dia akan menyala secara bersama-sama seperti itu. Jadi anak tahu manfaatnya seperti itu loh ya. Kalau kalian nanti ke SMK atau ke kuliah, itu akan dipakai dalam mata kuliah atau mata pelajaran dan kita bisa nanti terapkan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi anak-anak semangat belajar sehingga kemampuan numerasi dia menghitung KPK dan FPB kan akan meningkat seperti itu. Jadi kita beri pemahaman kepada anak untuk menyukai dulu dan tahu manfaat daripada dia belajar materi tersebut. Itu kalau menurut saya, Bu. Bu, saya jadi merasa Ibu. Soalnya kan, Bu, saya tuh kan memang Ibu, saya tuh kalau misalnya kayak Ibu bilang tadi, saya tuh masih kurang gitu dalam menjelaskan apa itu manfaat dari mempelajari materi itu kepada siswa itu gitu, Bu. Jadi kan saya Jadi dengan anak-anak kurang tahu manfaat kan dia tidak ngeh terhadap pelajaran, iya, Bu, kurang kan memperhatikan. Dia kan ya gini, seperti itu kan. Iya, Bu. Jadi kan saya coba kalau kita aja materi itu kayaknya nggak bermanfaat lah dalam kehidupan saya, ngapain saya dengarkan seperti itu. Iya, Bu. Jadi saya pun jadi anak-anak kan. Jadi refleksi juga ya untuk diri saya, Bu. Oh iya, saya ternyata masih seperti ini gitu, Bu. Oke, Bu. Mantap kali memang saya dijodohkan dengan Ibu ini, Bah. Oke, Ibu. Saya hanya sedikit berbagi dengan apa yang saya bisa, apa yang saya ini juga pengalaman. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu yang dituntut sekarang, tapi makanya saya agak paham karena dulu waktu saya jadi guru 15 tahun itu yang saya lakukan. Gimana sih anak saya ini harus menguasai, gimana sih harus dia bisa apa yang saya buat. Maka dulu kan pakai medianya kan nggak mungkin kita bawa beras, nggak mungkin bawa gula, bawa apa, bawa kelereng, yang lain-lain warna, bawa apa namanya itu ya, yang berbentuk apa namanya yang ini peniti yang puntul-puntul itu, gitu kancing peniti. Jadi yang gitu lain-lain warna, dari situ kita kelompok-kelompokkan kan. Seperti itu. Oke, Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, yang keempat. Menurut mudah-mudahan bisa saya jawab ya, Bu ya. Aku yakin Ibu bisa menjawab ini. Soalnya kan Ibu udah paten kali dan pengalamannya udah banyak kali nih, Bu. Enggak juga lah. Oke, Bu, untuk yang terakhir, Bu, menurut Ibu apa kira-kira faktor penyebab kemampuan literasi siswa yang masih rendah pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menentukan ide pokok, Ibu? Ini yang pertama sekali, ini memang faktornya di anak sendiri mungkin ya, lebih besar di anak karena apalagi kita mungkin yang sekolah di bukan di daerah perkotaan atau di pedesaan atau di pesisir. Saya di situ, Bu. Udah kerja saya, Bu. Lampu aja nggak susah, Bu. Lampu, apalagi jaringan, Bu. Jadi kan istilahnya kemampuan anak berbahasa kita. Anak kita bukan nggak pandai, bukan bodoh. Tapi dia setelah dia baca, dia nggak paham apa sih yang diminta di bacaan tersebut. Nggak ngerti artinya gitu ya, Bu. Kan, nggak ngerti dia karena mungkin pembiasaan berbahasa Indonesianya yang masih kurang di anak kita. Iya, Bu, soalnya kan Bu, di sekolah saya kan Bu masih menggunakan bahasa daerah mayoritas, Bu. Ya, itulah. Maka sebenarnya kalau di lingkungan kita di rumah memang kita harus berbahasa ibu ya, karena istilahnya kita tidak boleh menghinakan bahasa ibu, itu juga kekayaan daripada budaya kita, budaya Indonesia juga. Karena pembiasaan di rumah memang bahasa ibu atau bahasa daerah, alangkah baiknya kalau memang di sekolah dari kelas 1 dibiasakan berbahasa Indonesia. Jadi istilahnya guru boleh di kelas-kelas rendah menggunakan bahasa daerah, tapi jangan sepenuhnya. Jadi awali dulu dengan bahasa Indonesia sehingga anak-anak terbiasa. Jadi tahu dia, sehingga misalnya
sama nih di kami dengan di Aceh juga. Ada pertanyaan untuk PAI misalnya agama Islam. Ya. Hal-hal yang membatalkan salat misalnya. Kan kalau di buku keluar salah satu daripada dua jalan. Artinya kentut lah, berak lah, kencing lah, sebagainya. Ya. Tapi anak-anak nggak tahu mau nulis apa ini ya. Apa yang harus saya tulis? Tapi kalau kita tanya dengan bahasa Aceh dia tahu Iya, apa iya, hal iya. yang membatalkan salat. Oh kentut bu, oh keluar berak bu, oh ini bu sentuh laki-laki dan perempuan bu, gitu-gitulah istilahnya kan. Jadi mungkin itu yang terjadi juga di anak-anak kita, kemampuan memahami bacaan, sehingga di saat mereka memahami bacaan dalam mengambil ide pokok dia nggak tahu mana sih kalimat yang ini yang menjadi ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi guru juga boleh memiliki strategi sendiri, istilahnya jangan ambil kadang-kadang ide pokok yang bacaan yang ada di buku, tapi dia bercerita. Misalnya contoh gini, ibu hari Minggu kemarin ibu pergi ke pasar. Sampai di pasar, ibu membeli sayur-sayuran, ikan. Kemudian ibu pulang sampai ke rumah, ibu masak dan makan dengan keluarga. Apa sih ide yang pokok yang ada di situ? Apa yang ibu lakukan? Berarti kita nanti arahkan anak-anak. Berarti ibu pergi ke pasar, yang beli-beli itu embel-embelnya kan, maksudnya kalimat penjelasnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin guru lebih menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat-kalimat yang sederhana yang dekat dengan anak. Ya, atau kalau di pesisir pergi ke laut bertamasya dan sebagainya. Jadi seperti itu, baru nanti arahkan ke ide materi-materi atau bacaan yang ada di buku gitu. Oke Bu. Ya. Kalau misalnya Bu, ini sih ya Bu, menurut Ibu kalau ini ada nggak Bu pengaruhnya faktor dari orang tuanya Bu? Itu faktor dari orang tua juga berpengaruh. Artinya kepedulian orang tuanya. Mungkin itu keseluruhan daripada proses pembelajaran si anak. Bukan maksudnya per materi yang kita bahas tadi. Iya. Tetapi misalnya motivasi belajar anak rendah. Itu juga pengaruh dari orang tua, kehadiran, tingkat kedisiplinan. Bagaimana anak-anak mau sekolah cepat, sedangkan orang tuanya bangun pun kadang-kadang lambat, enggak masak dan sebagainya kan itu. Iya. Jadi tingkat kedisiplinan, motivasi siswa. Jadi itu memang dalam dunia pendidikan ini semua elemen memang sangat mempengaruhi tingkat kemampuan anak, baik itu dari orang tua, karena memang orang tua sebagai istilahnya pendidik yang utama lah kan, gitu. Malah dari gen orang tua bisa mempengaruhi inteligensi anak kan seperti itu. Tapi semua itu bisa berubah dengan adanya pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Jadi di masa-masa sekolah pengaruh yang lebih besar adalah lingkungan sekolah. Bisa jadi seperti itu. Oke, Ibu. Waduh, udah banyak kali masukan dari Ibu ini ya, Bu. Itu yang saya mampu jawab. Udah mantap ini Bu, udah mantap semua Ibu jawab Bu. Jadi kan saya pun jadi ini juga Bu, jadi refleksi bagi saya Bu. Oh, ini yang belum pernah saya lakukan ya. Oh, ini yang sudah saya lakukan ya. Seperti itu dia Bu. Ya. Mudah-mudahan dengan niat tulus dan ikhlas kita berada di dunia pendidikan. Yang pertama kita harus mencintai pekerjaan kita sebagai guru. Ya. Oke, seperti Ibu. itu. Nanti rezeki akan mengalir dari mana saja. Amin. Makasih ya Ibu untuk waktunya Bu. Ya, sama-sama. Saya doakan juga Ibu makin sukses juga dalam pekerjaannya, keluarga juga, panjang umur, rezekinya juga makin banyak. Makasih ya Ibu. Amin. Ya, sama-sama. Selamat sore ya. Selamat sore Ibu.